Pi Network, scam atau inovasi luar biasa? Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan sama-sama membahas topik perdebatan seputar jaringan Pi. Jaringan dengan lebih dari 100 juta unduhan ini sudah membangun komunitas global yang aktif dan bersiap-siap untuk meluncurkan mainnet mereka di tahun 2025. Jaringan Pi menjanjikan cara menambang mata uang kripto dari smartphone tanpa biaya energi tinggi atau hardware yang mahal. Tapi sebagian orang menyebutnya inovatif, sementara ada pihak lain yang percaya kalau ini hanyalah skema piramida. Jadi ayo cepat merapat karena hari ini kita akan mengupas tuntas jaringan Pi, cara kerjanya, tanda-tanda yang mengkhawatirkan alias red flag, dan juga melihat kalau proyek ini merupakan masa depan pengadopsian kripto atau sebuah proyek yang harus kita hindari. Sebelum kita membahas Pi Network, kita perlu membahas penambangan kripto. Dengan salah satu penggunaan utamanya adalah kemampuan untuk melakukan penambangan dengan smartphone kita. Penambangan alias mining adalah cara jaringan mata uang kripto memvalidasi transaksi dan menjaga keamanan. Penambangan tradisional seperti Proof of Work Bitcoin memerlukan penyelesaian masalah matematika yang rumit, di mana penambang pertama yang berhasil menyelesaikan masalahnya diberi hadiah berupa mata uang kripto. Tapi menjadi penambang kripto itu tidak mudah, Cryptosias. Kenapa? Pertama, penambangan itu mahal. Untuk menjadi penambang, kita memerlukan perangkat keras khusus untuk menyelesaikan masalah matematika yang rumit secepat mungkin. Selain itu, penambangan menghabiskan banyak energi, membuatnya susah untuk dipertahankan banyak orang secara jangka panjang. Karena itu, orang-orang mencari solusi penambangan alternatif, termasuk menambang melalui smartphone. Karena ponsel pada dasarnya adalah komputer mini, kenapa kita tidak menggunakannya untuk menghasilkan kripto? Masalahnya di balik percobaan sebelumnya, ini menguras baterai, menghabiskan data, dan juga membuat perangkat terlalu panas, dan disitulah Pi Network mengklaim kalau mereka berbeda dengan yang lain. Mereka memperkenalkan sistem Tap to Mine yang memungkinkan para pengguna mendapatkan token Pi setiap hari dengan upaya minimal. Dan dengan peluncuran mainnet yang lama ditunggu-tunggu yang direncanakan di awal tahun 2025, banyak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi hal besar berikutnya di kripto atau sekedar scam. Pi Network diluncurkan di tahun 2019 oleh tim PhD Stanford. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan mata uang kripto freemium yang bisa ditambang siapa saja, bahkan tanpa ilmu pengetahuan teknis yang tinggi. Hanya dengan pertama mengunduh aplikasi Pi Network, kedua buka sekali sehari dan ketuk tombol menambang alias mine token Pi, dan tiga tetap konsisten untuk mendapatkan lebih banyak Pi. Hanya dengan langkah-langkah mudah tersebut, tidak memerlukan perangkat keras yang mahal, tidak memerlukan konsumsi energi yang banyak, tapi hanya dengan mengetuk tombol mine setiap hari untuk mengakumulasi token Pi. Tapi berikut masalahnya, Cryptosias. Sejak bulan Januari 2025, token Pi pertama tidak memiliki nilai dunia nyata, tidak bisa diperdagangkan di bursa manapun, dan mereka tidak memiliki blockchain yang berfungsi secara keseluruhan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan Pi saat ini adalah dengan metode penambangan ini yang membuat banyak orang mempertanyakan kalau Pi benar-benar mata uang kripto atau hanya sistem poin loyalitas tanpa dukungan nilai. Tidak seperti Bitcoin yang menggunakan Proof of Work, Pi Network mengadakan mekanisme konsensus unik yang terinspirasi Stellar Consensus Protocol dan Federated Byzantine Agreement. Sederhananya prosesnya sebagai berikut. Pengguna menambang Pi dengan mengetuk tombol setiap hari. Pengguna juga bisa mengundang teman untuk bergabung, memperluas lingkaran keamanan alias security circle mereka. Aktivitas mereka dicatat dan dikirim ke operator node desktop, yaitu mereka yang menjalankan perangkat lunak Pi di komputer mereka, dan node super memverifikasi transaksi dan menyelesaikannya di jaringan. Tidak seperti Bitcoin atau Ethereum, jaringan Pi ini permission, yang berarti tim inti memutuskan siapa yang bisa menjalankan node dengan tetap memegang kendali signifikan atas proses tersebut. Pi Network awalnya berencana untuk meluncurkan mainnet mereka di tahun 2021, tapi proyek Pi menghadapi beberapa penundaan. Alasannya, pertama, pengembangan teknologi memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Kedua, masalah kepatuhan regulasi, terutama dengan verifikasi KYC. Ketiga, kurangnya likuiditas untuk mendukung marketplace dan kondisi eksternal seperti penurunan ekonomi atau peristiwa geopolitik. Tim inti Pi sudah menyatakan kalau tiga syarat perlu dipenuhi sebelum meluncurkan mainnet publik. Pertama, pengembangan penuh teknologi, kerangka hukum, dan strategi bisnis. Kedua, setidaknya 15 juta pengguna harus melakukan KYC, dengan 10 juta berhasil pindah ke mainnet, dan 100 aplikasi ekosistem harus berfungsi. Dan ketiga, lingkungan eksternal yang menguntungkan, kriteria ambigu yang ada di naungan tim. Namun ada satu kekhawatiran utama. Meskipun syarat-syarat ini terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa token Pi akan memiliki nilai di dunia nyata. Tapi di luar beberapa hal yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa hal mengkhawatirkan dari Pi Network.
Seperti pertama, bagaimana Pi Network menghasilkan uang? Pi Network mengklaim kalau mereka tidak menerima pendanaan eksternal yang menimbulkan kekhawatiran tentang monetisasi. Beberapa berspekulasi kalau Pi bisa menjual data pengguna karena aplikasi tersebut mengumpulkan informasi pribadi seperti nama, email, dan lokasi. Yang kedua, apakah sistem referensi adalah skema piramida? Sistem penambangan Pi Network memberi penghargaan kepada pengguna karena mengundang orang lain, membuatnya menyerupai skema pemasaran bertingkat. Semakin banyak orang yang kita referensikan, semakin tinggi potensi penghasilan kita menciptakan struktur seperti piramida. Dan yang ketiga, apakah Pi benar-benar ditambang? Tidak seperti Bitcoin, di mana penambang melakukan pekerjaan, penambangan Pi hanya memerlukan penggunanya untuk masuk dan mengetuk tombol. Tidak ada upaya komputasi untuk mengamankan jaringan. Dan kedua, token dibuat secara otomatis yang menyebabkan potensi masalah inflasi. And last but not least, akankah Pi memiliki nilai di masa depan? Dengan ratusan juta pengguna yang menambang secara gratis, tidak ada jaminan kalau Pi akan memiliki nilai. Tanpa permintaan yang cukup alias demand yang cukup, inflasi bisa menghancurkan nilainya bahkan sebelum memasuki bursa. Meskipun ada banyak kekhawatiran, Pi Network tidak mengharuskan pengguna untuk menginvestasikan uang. Yang membedakannya dari penipuan lain, biaya partisipasi hanyalah waktu dan data pribadi, bukan investasi finansial. Namun sampai Pi Network meluncurkan mainnet terbuka, mengintegrasikan likuiditas dan membuktikan model ekonominya, proyek ini tetap menjadi proyek yang sangat spekulatif tanpa jalur yang jelas menuju kesuksesan. Konsep mata uang kripto yang ditambang melalui smartphone memang menarik, tetapi tanpa utilitas, tata kelola yang terdesentralisasi, dan pengadopsian yang nyata, Pi mungkin hanya akan menjadi eksperimen yang terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana menurut Kitosias? Apa menurut kalian Pi Network bisa menjadi sistem keuangan yang revolusioner atau menghilang begitu saja seperti banyak proyek kripto ambisius lainnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen atau ikut berdiskusi dengan Kitosias lainnya di Discord Crypto World ID, di mana kita selalu membagi berita terupdate seputar ruang kripto dan juga giveaway eksklusif di sana di podcast kita setiap hari Kamis pukul 20 WIB. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Diam, Kitosias!